Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmaduddin Nuryani dengan NIM 24135 dari kelas Jarkom IF 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Oke, untuk topologi yang digunakan seperti ini. Untuk skenario dan kebutuhan perangkat itu satu PC Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah terinstall. Oke, latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah pertama, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Untuk frame-nya 8 bytes, destination address-nya 6 byte, source address-nya 6 byte, frame tab-nya 2 byte, datanya 46 sampai 1500 byte, FCS-nya 4 byte. Di langkah kedua itu memeriksa konfigurasi jaringan PC. Oke, kita masuk ke command prompt, ketikkan nih ipconfig all, ipconfig /all. Sini bakal muncul beberapa informasi terkait dengan jaringan. Ini ada IPv4, ada default gateway dan lain-lainnya. Kita close dulu. Oke, langkah ketiga itu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Jadi kita buka Wireshark-nya. Oke. Sini Wireshark. Karena saya menggunakan WiFi, jadi kita klik yang ini, WiFi. Terus di sini perintahnya terus memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Oh ya, di sini ada instruksi filter ARP or ICMP. Jadi di sini kita filter ARP or ICMP, baru kita masuk ke langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet Internet 2 dari request ARP. Ada preamble, itu tidak terlihat dalam tangkapan. Ada destination address, source address, frame tab, data, FCS. Itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini destination, source, dan ARP-nya. Sekarang masuk ke pertanyaan. Di pertanyaan pertama itu, apa yang penting mengenai isi file destination address? Jawabannya, file destination address pada paket data di jaringan itu sangat penting, karena menentukan kemana data tersebut harus dikirim, yaitu ke perangkat tujuan yang memiliki alamat MAC yang sesuai. Soal yang kedua, mengapa PC mengirim suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jawabannya yaitu saat PC ingin mengirimkan paket data ke perangkat tujuan untuk pertama kalinya, ia membutuhkan alamat MAC dari perangkat tersebut agar dapat berkomunikasi dalam jaringan lokal. Namun karena alamat MAC belum diketahui, PC menggunakan ARP Address Resolution Protocol untuk menentukan alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP tujuan. Terus soal ketiga itu, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Jadi kita masuk ke sini, ke Ethernet dari source. Ini ada MAC address-nya. Kita klik kanan, kita copy value-nya, paste di sini. Terus sebutkan vendor ID UI dari resource NIC dalam bahasa ARP. Sini
Ini kita copy value, kita paste di sini. Vendornya itu yang Azure ini ya, kita drag aja mungkin sini. Ini kita hanya butuh yang ini. Oke, sekarang masuk ke nomor 5. Bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Di OUI itu 3 digit pertama, 1, 2, 3. Ini merupakan OUI. Dan nomor 6 itu sebutkan nomor seri dari NIC dari resource. Nomor seri itu yang 3 digit terakhir. Ini nomor serinya. Kita copy, paste di sini. Terus masuk ke latihan kedua. WireShark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Oke, langkah pertama itu mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Buka CMD dan jalankan IP config. Ini bisa kita buka CMD dulu, IP config, enter. Nah, di sini terus tuliskan IP address dari default gateway. IP address dari default gateway kan ini, kita copy. Nah, kita paste di sini. Masuk ke langkah kedua itu mulai menangkap traffic pada NIC PC. Buka WireShark dan mulai menangkap data. Terus amati traffic yang muncul di dalam jendela daftar paket. Kita buka WireShark-nya di sini. Samain kayak tadi, klik wifi 2 kali. Nah, di sini kita amati kayak gini ya. Nah, terus langkah ketiga itu filter WireShark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Jadi di sini kita ketik ICMP, kita enter. Terus langkah keempat dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC Anda. Jadi kita masuk ke command prompt, kita ping ke 192.168.11.1, kita enter. Nah, di sini terus instruksinya ke langkah kelima ya, hentikan penangkapan traffic pada NIC. Kita klik yang ini, stop capturing package. Nah, lalu kita masuk ke langkah 6, periksa request echo ping pertama dalam WireShark. Jadi jendela utama WireShark dibagi dalam 3 bagian. Ada panel daftar paket atas, panel paket tengah, dan paket bytes bawah. Ya, dalam paket ini dapat melihat echo ping request di sini. Nah, ini ya, ping request, reply. Terus kita jawab pertanyaan yang pertama, apa MAC address dari NIC PC? Jadi kita lihat di sini MAC addressnya dari destinationnya sini ya. Di sini kita klik kanan, copy value, kita paste di sini. Terus apa MAC address dari default gateway? Di sini source-nya ini. Kita copy value-nya, paste. Nah, Anda dapat mengklik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi kelanjutan pada frame Ethernet 2 yang ini ya.
Oh, ini kenapa ada titik? Jenis frame apa yang ditampilkan? Jadi jawabannya itu frame ini memiliki beberapa komponen termasuk alamat tujuan, alamat sumber, dan tipe Ethernet type yang menunjukkan protokol lapisan atas yang digunakan seperti IPv4, IPv6. Oke, nomor 4. Dua baris terakhir tampilan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address resolution, destination, address source, destination, dan destination. Mana IP address dari source? Yang ini kita copy di bagian source, copy value. Mana IP address dari destination? Kita masuk ke destination, kita copy juga di value di sini. Terus Anda dapat klik bagian manapun, baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ASCII dalam panel paket batch bagian bawah. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam package batch. Bagian bagaimana mengeja dua akses terakhir yang disorot. Misalnya kita sorot yang ini ya. Di sini itu ada data. Nah, di sini. Nah, kita ya gini. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Di sini ada dua oktet terakhir 69 ini HI. Jadi kita tulis saja HI. Terus yang keempat itu klik frame selanjutnya di dalam bagian atas, klik salah apa ini frame echo reply. Ingat bahwa MAC address dari source destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Sebutkan device dan MAC address yang disampaikan sebagai destination address. Kita tutup dulu biar nggak bingung. Jadi kita mencari MAC address. Ini ya, kita copy, kita paste. Terus langkah ketujuh itu menangkap paket host jauh. Klik ikon start capture untuk melakukan suatu tangkapan wireshark baru. Anda akan menerima jendela pop-up nanyakan, lalu klik continue without saving ini ya. Oke, kita coba. Kita ini ya tadi continue without saving. Terus instruksinya itu buka suatu jendela command prompt. Jadi kita buka lagi command promptnya. Terus dalam jendela command prompt silakan ping ke www.cisco.com. Ini ya, kita copy, kita ping ke www.cisco.com, kita enter. Nah, ini berhasil. Kita masuk ke sini lagi. Nah, terus instruksinya itu hentikan penangkapan paket. Ini ya tadi. Terus periksa paket baru dalam dalam panel daftar paket dari Wireshark. Oke. Ya. Terus pertanyaannya, dalam frame request echo ping pertama mana yang merupakan MAC address source dan destination? Ini yang ping pertama. Di sini ada source MAC addressnya. Jadi kita paste, copy dulu. Di source-nya yang ini, untuk destination yang di bagian ini. Kita copy destination value.
Terus sebutkan IP address source dan destination yang terkandung dalam file data dari frame. Source-nya yang ini 192.168.11 1 berapa tadi 6811 237. Terus destinationnya 182.26.109 10936. Terus bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6, address yang berubahnya IP address destination. Mengapa IP address destination itu berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya yaitu ketika paket data melewati beberapa hop atau router, IP address tujuan pada setiap hop tetap sama, tetapi MAC address tujuan berubah setiap kali paket data melintasi router. Terus WSX tidak menempelkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Jawabannya itu preamble dalam header frame Ethernet terdiri dari urutan bit yang bisa digunakan untuk menyinkronkan komunikasi antar perangkat jaringan. Biasanya preamble terdiri dari 7 bit dengan pola alternatif 1 dan 0 dan diikuti oleh 1 bit start frame delimiter SFD yang menandai awal frame sebenarnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.